Sampai di dalam pembukaan sepatah dua patah kata dibuka oleh Suprapto, yang intinya meminta restu agar nama Guest House ini sama dengan pesantren, serta bisa berintegrasi dengan pesantren agar lebih mudah dikenal masyarakat luas. Di samping itu pula bisa memberikan kenyamanan dan jaminan bagi siapa saja yang menginap di sini. Kiai Basri sangat senang dengan kehadiran, terutama saat melihat murid kesayangannya dulu. Ia menegurnya dengan mengucap, "Sahla, antum kenapa kelihatan makin muda aja?" Sebetulnya Sahla sedikit grogi berhadapan langsung dengan kiainya ini, namun ia bersikap biasa dengan bilang, "Kan ilmunya dari Abah Haji juga." Abah Haji juga kelihatan awet muda tiap waktu. Balasnya, mengeles candaan gurunya. Pertemuan siang itu terlihat serius santai sambil sesekali mereka bercanda satu sama lain mengenang memperkenalkan pesantren ini. Suprapto memperkenalkan Rian sebagai developer yang akan membantu Royhan membangun guest house di sini. Saat Abah Haji melihat Rian, ia bisa melihat kehidupan pasang surut pemuda ini. Ia bisa tahu bahwa ia pekerja keras, juga seorang pengusaha militan. Ia juga bisa tahu bahwa ia sudah memiliki istri dan anak. Dan ia lebih membuat Kiai Basri tersenyum. Ia tahu anak ini memiliki ketertarikan dengan murid kesayangannya, Sahla. Basri memang mewajarkan bila banyak pria yang tertarik dengan murid kesayangannya itu. Basri tidak sempat melihat lebih jauh karena banyaknya obrolan di tempat ini. Mereka saling sahut-menyahut antara satu dan yang lainnya. Ustazah Sahla melihat ini sedikit lebih tenang karena Rian pada dasarnya tak memikirkan apa-apa kecuali ustazahnya itu. Ya, seperti kesirap setelah kejadian semalam itu. Sampai akhirnya Rian membicarakan rencananya. Jadi begini Pak Kiai, Alhamdulillah setelah Pak Kiai sudah merestui rencana kami berniat ingin langsung ke lokasi melihat bersama tokoh masyarakat di sana. Kami akan meninggalkan 10 kru di sini. Mereka langsung membuat sarung di lokasi. Akan tinggal di saung itu pula. Jadi Pak Kiai dan pihak pesantren tidak usah khawatir dan tidak usah repot-repot ngasih tempat untuk mereka. Siapa yang mau ngasih tempat? GR. Sahla yang memotong pembicaraan salah satu pendengar ceramah pengajian suaminya itu. Namun di akhir ucapannya ia tertawa geli yang disambut tertawaan hadirin yang ada di masjid itu. "Iya ya Ustazah, kok saya GR banget ya? Terus Pak Kiai, nanti 10 orang ini akan dibagi tugas yang akan diatur oleh Royhan. Anak ini masternya, saya cuma bantu sedikit mengembangkan dan mohon doa restu Kiai." "Amin," ujar para hadirin yang datang. Kemudian Mbah Haji, ujar Royhan meneruskan pembicaraan. "Saya membangun ini tujuan utamanya untuk mengharumkan pesantren, yang hasil keuntungannya juga diurus oleh pihak pesantren. Nanti presentasinya sudah diatur di proposal ini. Saya siap mengurus penginapan pesantren ini sebisa mungkin." Laila yang hadir di ruang sidang itu senang dengan rencana anak itu. Tekadnya untuk memperbaiki pesantren membuatnya sedikit lega. Entah ada angin apa, Laila sudah merasa tenang dengan pesantrennya ke depan. Hanya lelaki yang benar-benar lelaki yang bisa memberi ketenangan seperti ini. "Oke, kira-kira antum-antum ini menyelesaikan bangunan itu berapa bulan?" ujar Kiai bertanya. "Insya Allah 3-4 bulan Kiai," ujar Royhan. "Jadi kita prioritaskan bangunan dulu baru fasilitas yang lainnya. Kita nyusul. Para pegawai dari Pak Dharma juga siap bila dipekerjakan lembur," ujar Royhan lagi. Sang mudir mengusap jenggotnya tanda ia senang dengan kabar ini. Lebih cepat lebih baik mengingat defisit keadaan pesantren yang membuat istrinya khawatir itu. "Dan mohon Abah Haji yang mendoakan ketika kita sampai di sana nanti, dan mendoakan pula saat grand opening nanti," ucap Royhan lagi. "Yang penting, antum semua lancar sampai selesai. Mari kita ke sana sekarang," ajak Kiai tak sabar. "Bentar dulu, Bah, aku bawa gulai ayam kesukaan Abah. Kita makan dulu," ujar Sahla. Yang tadinya hendak berdiri, Kiai Basri duduk kembali. Ia tersenyum. Sahla masih ingat aja kesukaan Abah Haji, ucapnya senang. "Ingat dong, lagi diangetin dulu sama Anis. Udah sekarang pasang posisi makan dulu bareng," ujar Sahla yang diriu oleh ustazah-ustazah yang lain. Memang mereka sangat senang dengan kedatangan teman dekat Laila itu. Buru-buru mempersiapkan makanan. Setelah hangatnya suasana makan siang itu, Rian mulai menyukai tempat ini. Dari sini Sahla berasal, suasana hangat orang-orang di pesantren ini membuatnya betah. Ia juga lebih dekat mengenal Royhan sambil membicarakan semua kenang-kenangannya di sini. Meski banyak ustazah, namun Rian tetap fokus kepada Sahla sedang makan bareng bersama teman-temannya itu. Dari sini ustazah itu berasal. Meski setelah subuh tadi, ia berpesan agar jangan memikirkan hari yang tentangnya ketika bersama Kiai Basri ini. Namun tetap saja ia seperti tersirap dengan kejadian semalam. Sungguh pengalaman yang tak bisa dilupakan melihat yang luas itu. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. "Tidak Kiai, aku dan Suprapto pulang." "Loh, kenapa nggak nginep? Kirain mau ada nginep," tanya Ustaz Pian. "Nggak Ustaz, anak istri saya nunggu di rumah. Kasihan udah 2 hari ditinggal."
Ya, saya dulu sering ketemu Anis sebelum dia ngajar di sini yang ngenalin saya dan sepupunya juga tuh menunjuk ke Ustazah Sahla yang pakai baju biru. Itu yang jadi mak comblangnya ngenalin saya sama sepupunya Anis sampai Intan jadi istri saya. Semua para ustazah tahu Sahla pernah jadi mak comblang, membuat suasana makan siang ini makin hangat saja. Jadi langsung sebentar audio kasih masuk di sini jadi render ulang. Boleh kan? Iya, boleh. Ya sudah, bila sudah siap mari kita ke sana sebelum asar dimulai, ujar Kiai. Tanpa membuang waktu, tak lama setelah Kiai berkata itu, mereka semua menjudahi acara makan-makan hangat itu dan bersiap menuju lokasi dibangunnya penginapan. Di sana sudah ada Pak Dharma dengan belasan anak buahnya yang siap menunggu Royhan dan kawan-kawan. Saat sampai di sana, tak ada satupun tempat yang tak membuat Rian kagum. Tempat ini sesuai dengan ekspektasinya, sesuai bayangannya, sebagaimana yang dijelaskan Ustadz Ali dan Sahla beberapa waktu lalu itu. Ia bahkan bisa melihat derasnya air terjun dari kejauhan ini. Berkali-kali Rian memukul bahu mastermind pemuda yang merencanakan proyek ini. Jenius nih, puji Rian. Ia yakin banyak yang mau mendatangi tempat ini. Ia juga melihat Pak Dharma dan diperkenalkan oleh Royhan. Saat Rian mulai mengobrol dengan Dharma, Royhan bisa melihat Teh Neneng yang sedang duduk dekat pohon di samping lokasi itu. Istrinya Pak Dharma itu memang semakin cantik saja dilihat. Beberapa hari ini proses tugur sapa yang masih batas wajar sudah terjadi di WhatsApp. Karena Royhan sering menghubungi Dharma mengenai proyek ini, seiring itulah ia mulai dekat dengan si cantik itu. Saling chatting via WhatsApp, membicarakan hal yang penting sampai tidak penting. Kesana, pikir Roy, siapa tahu bisa ketemu lagi dengan wanita cantik itu. Namun saat kesana, Teh Neneng seperti menghindar. Ia pergi dari pohon itu menuju tepi tebing paling ujung tempat semua orang rafting. Namun dasar Teh Neneng, dia malah tertawa. Dia sedang ngerjain si lelaki itu. Karena tahu pemuda itu menghampiri, ia pura-pura menghindar, namun hanya tertawa saja saat Royan menghampiri menuju tebing itu. Sesampai di sana, ia menghampiri Teh Neneng yang sedang berdiri di ujung tebing. Ada kamu, makanya aku kabur. Bercanda aja si Teteh. Dan sebelum kita akhiri, bantu subscribe teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.